Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bagi kaum Adam, siapa sih yang tidak mendambakan mendapatkan bidadari kelak di surga? Tentu tidak akan ada yang menolak, bukan? Semua akan mencari dan menemukannya. Bidadari surga ini diciptakan dengan kecantikan yang luar biasa. Salah satunya, matanya yang indah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan, berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. Quran Surah At-Tur ayat 20. Ternyata kecantikan bidadari surga pernah dinampakkan pada hamba yang soleh, dan bidadari tersebut pun menyampaikan pesan. Apakah itu? Allah sengaja membuat hambanya yang saleh bertemu dengan bidadari dalam mimpinya. Hal itu dimaksudkan untuk mengirimkan pesan kepada hamba-hamba yang lain cara mendapatkan kenikmatan bertemu dengan bidadari. Lalu apakah pesan tersebut? Dalam kitab Al-Majalisus Saniyah, karya Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Qusaini, terdapat kisah perjumpaan kedua makhluk Allah tersebut. Beliau pun menulis bahwa ia bertemu dengan seorang wanita. Dari riwayat Sabit radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, "Aku memiliki ayah yang selalu bangun untuk menghidupkan malam. Ayahku berkata, di suatu malam aku bermimpi di kegelapan malam, aku melihat seorang perempuan yang cantik, yang sangat berbeda dengan perempuan yang ada. Perempuan yang sangat cantik jelita, dan kecantikannya sangat berbeda. Saat itu aku bertanya, siapakah kamu?" Perempuan jelita itu pun menjawab bahwa ia adalah salah satu makhluk yang bernama Haura Amatillah atau bidadari. Kemudian si hamba ini pun bertanya tentang kemungkinan dirinya meminang sang perempuan. Perempuan tersebut yang tak lain adalah bidadari pun menjawab bahwa ia bisa dipinang di sisi Tuhan dan menyiapkan mahar. Si lelaki pun bertanya mahar apa yang harus disiapkan. Bidadari itu pun menjawab bahwa mahar untuk meminangnya adalah sholat tahajud yang diperpanjang di tengah malam. Dari kisah ini dapat kita lihat bahwa sholat tahajud adalah sholat yang luar biasa manfaatnya. Bukan hanya saja hajat yang bisa dikabulkan ketika kita betul-betul meminta dalam sholat tahajud ini, namun Allah akan menghadiahkan bidadari surganya. Bayangkan betapa bahagianya jika bisa mendapatkan bidadari surga yang akan mendampingi nantinya. Bidadari ini suci dan tak pernah tersentuh oleh tangan. Masya Allah. Sholat tahajud ini adalah sholat yang istimewa, yaitu sholat yang disebutkan dalam Al-Quran dengan keutamaannya. Hal ini sesuai firman-Nya, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat ini dilaksanakan setelah tidur di malam hari, makanya disebut sholat tahajud, terbangun di waktu malam. Saking banyaknya manfaat dari sholat tahajud ini, Rasulullah pun tak pernah melewatkannya. Rasulullah yang dosa-dosanya sudah diampuni pun masih tetap melaksanakan sholat ini, bahkan sampai kakinya bengkak. Diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat malam hingga bengkak kedua telapak kaki beliau. Lalu aku katakan kepada beliau, mengapa engkau melakukan seperti ini, ya Rasulullah? Padahal dosamu yang lalu maupun yang akan datang telah diampuni oleh Allah. Beliau menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kalau kamu sudah rutin belum mengerjakan sholat tahajud ini? Ada banyak manfaat dari mengerjakan sholat ini. Di antara beberapa manfaatnya, sholat tahajud adalah kunci surga. Hal ini sudah disebutkan Rasulullah dalam hadisnya. Sebarkanlah salam, berilah makan orang-orang yang membutuhkan, sambungkanlah silaturahmi, dan sholatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmizi. Sholat tahajud ini juga dianjurkan karena janji Allah untuk memberikan apa yang diminta oleh hambanya akan diberikan. Memohon ampun maka akan diampuni. Siapa yang berdoa akan dikabulkan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anha bahwa ia berkata,
Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di waktu malam itu terdapat suatu waktu yang jika saja bertepatan dengan waktu itu, seseorang hamba muslim memohon kebaikan kepada Allah berkenaan dengan urusan dunia dan akhirat, sudah pasti Allah akan memberikannya kepadanya. Waktu itu terdapat pada setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Lalu manfaat selanjutnya yang harus kamu tahu adalah dengan mengerjakan sholat tahajud ternyata membuat ketampanan dan kecantikan secara lahir dan batin. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa orang yang melaksanakan sholat tahajud wajahnya akan terlihat tampan dan cantik di siang harinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan sahabat beriman, itulah pesan yang disampaikan bidadari surga untuk para kaum Adam. Jika ingin menikahi bidadari, tak usah repot-repot menyiapkan uang dan mahar dalam berbagai bentuk untuk meminang mereka. Namun yang harus dilakukan adalah memperpanjang sholat tahajud di waktu malam. Tak hanya itu, ada banyak manfaat dari sholat tahajud itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.